SMK Butuhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufaizin. Saya salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru LPTK UIN Batu Songo. Saya akan menunjukkan uji kinerja video pembelajaran. Mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Baik. Gurunya disiapkan dulu. Ayo, siapkan buka. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa basrik bi rizqi wa barik li mimma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa'afni jambi qulubihim waj'alni wasiyan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya hasiran nawal ya hasanan biha ya qaiman bila yawan ya mu'minan bila lisan halakal hamdu wal minnat wasyarru ala kulli hal. Amin. Oke. Sudah. Sekarang cek kerapian, tolong dicek bajunya, kaki bajunya. Oke. Pecisnya dibetulkan rambutnya. Oke. Sudah, ya. Siapkan? Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Sekarang Mas Azin akan mengaceng dulu. Aditya Nugraha, Aditya Pratama, Andika Fahmi, Maulana, Barka, Dia Mandeni, Eko Krisna, Erlang, oke ya.
patuh kepada orang tua dan guru. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan pelajaran kemarin, yaitu beriman pada Rasul Allah. Ya, beriman Rasul Allah, ya, yakin bahwa Allah itu memutuskan para utusannya, para nabi-nabi untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian ada sifat-sifatnya Rasul, yaitu Atona, Siddiq, kemudian apa? Tabligh, kemudian apa? Atona, Siddiq, Tabligh, kemudian apa? Amanah. Oke. Ingat ya. Oke. Hari ini saya akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah dapat meyakini dan hormat patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama dengan baik dan benar. Kemudian menunjukkan perilaku dan patuh pada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian dapat dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian dapat yang terakhir menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan terakhir adalah menimbulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Ini tujuan yang kita akan pelajari. Oke, sebagai yang awalan bahwa saya akan memberikan stimulus, akan memberikan keterangan awal bahwa orang tua ini adalah orang yang menjadikan kita ini ada. Ya, dengan orang tua kita ada. Kemudian ya, orang tua ini adalah orang yang merawat diri kita, orang yang mendidik kita, orang yang membesarkan kita sehingga kita semuanya ini dapat berkumpul di sekolahan ini. Oke, ini sebagai dimulai. Terakhir semuanya, anak-anakku semua, bahwa pelajaran hari ini kita mengambil tema pentingnya berbakti dan hormat kepada orang tua dan guru. Orang tua ini adalah orang yang menjadikan kita, orang yang melahirkan kita, orang yang merawat kita, orang yang membesarkan kita, orang yang membiayai kita sehingga kita bisa sekolah di sini, bisa bertemu di SMK Utuya ini.
maka kita harus berbakti, kita harus taat kepada kedua orang tua. Ya. Karena apa? Jasanya begitu besar, luar biasa. Maka dalam agama, tentunya agama Islam mengatakan bahwa berbakti kepada orang tua ini adalah sebuah amal ibadah yang sangat baik. Ya. Maka sudah selayaknya kita harus apa? Berbakti kepada orang tua. Ya. Bagaimana sih cara berbakti kepada orang tua? Ya, mentaati segala nasihatnya, mentaati segala perintahnya, membantu kedua orang tua. Kalau mereka sudah rentas, kita rawat mereka sebagaimana mereka dulu itu telah merawat kita. Ya. Kemudian mendoakan kedua orang tua kita dalam selesai sholat 5 waktu. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Jangan lupa doa ini selalu kita apa? Panjatkan setelah apa? Sholat. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau orang tua itu sudah meninggal, Pak, bagaimana cara saya harus berbakti kepada orang tua? Ya, berbakti kepada orang tua bagi orang tuanya yang telah wafat, maka diantaranya adalah menjaga nama baik kedua orang tuanya, ya, yaitu dengan berperilaku yang baik, ya, meninggalkan hal-hal yang dilarang agama, ya. Ini apa? Termasuk kategori berbakti kepada orang tua yang telah apa? Wafat, ya. Kemudian mendoakannya. Setelah sholat 5 waktu selalu mendoakannya, ya. Kemudian kalau malam Jumat, ya, kalau ya dibisakan untuk bisa ziarah ke makamnya, kemudian kita baca tahlil, kita baca apa? Yasin, kemudian berdoa untuk kedua orang tuanya, ya. Kemudian berbakti kepada orang tua yang telah wafat, kita apa? Menjaga apa yang telah diamanatkan kepada orang tua kepada kita, ya. Amanahnya kita jaga. Ini berbakti kepada orang tua. Maka hikmahnya berbakti kepada orang tua banyak sekali. Akan dimudahkan segala urusannya, ya. Akan diridhoi Allah, karena ridho Allahu fi ridhol walidain wa suhtul waisi suhtul walidain. Ridho Allah terletak pada kedua orang tua dan marah Allah terletak pada kedua orang tua. Kan, ya, kita berbakti kepada orang tua. Kemudian akan dilancarkan rezekinya, ya, dan diluaskan urusannya, ya. Maka di setiap waktu, di setiap apapun, ya, jangan lupa selalu minta ridho, minta doa untuk apa? Ya, kepada orang tua, ya. Pak, saya mau sekolah, berangkat sekolah, salim. Bu, saya berangkat dulu, salim, ya. Kemudian kalau sudah lulus, kalau yang mau kuliah, minta restu. Bu, saya mau kuliah di UIN Wali Songo, maka minta izin. Kalau kerja, ya minta izin, minta ridho, minta doa.
Bapak Ibu saya mau kerja di Suzuki. Insya Allah ya, doa ibu bapak kita akan selalu mencintai kita akan dilancarkan ya, rezekinya akan dimudahkan usahanya. Kemudian salah satu amal yang mulia ya, berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu amal yang sangat mulia. Ini berbakti ya kepada orang tua. Nah, kemudian ya ada hormat dan patuh kepada guru. Guru ini adalah orang yang merawat ruh kita, orang yang mengantarkan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Guru ini adalah orang yang mengantarkan kita dari kita itu akan masuk neraka ya, dengan guru insya Allah kita akan masuk surga. Ini adalah apa? Guru. Maka ada pepatah mengatakan bahwa orang tua jasad adalah kedua orang tua kita, orang tua ruh itu adalah guru-guru kita. Maka kita harus menghormati, kita patuh pada nasihat-nasihatnya. Nah, bagaimana anakku semua? Belum lanjut lebih lanjut, saya akan menayangkan beberapa tayangan yang telah disampaikan oleh Ustadz Hidayat tentang cara berbakti kepada orang tua. Oke, ikuti tayangan ini. Yang kedua, diniatkan sebagai ibadah. Yang ketiga, yang mengandung sisi pahala. Ya, makanya nanti penulisan pahalanya disebut hasanah namanya. Ya, Quran surat 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Terus kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Nah, jadi pertama, segala turunan kata hasan itu artinya baik. Itu baik tuh. Jadi kalau ada yang namanya Hasan nggak baik, dipertanyakan, Bapak namanya Hasan gitu. Pokoknya kalau lagi nggak baik dibilangnya ya Pak namanya Hasan gitu kan. Nah, itu ya. Yang kedua bukan cuma baik, yang baik banyak. Kebaikan itu diniatkan sebagai ibadah. Jadi ketika Allah memberikan gambaran berbuat baiklah kepada kedua orang tua, itu dinilai Allah sebagai ibadah. Dan tinggi nilainya. Makanya nanti di Quran surah ke-17 ayat 23, itu tingkat ketinggian ibadah ya. Dalam rangka berbakti kepada orang tua itu diletakkan oleh Allah setelah beribadah kepada Allah, menuhankan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuh, tingkat ketinggi. Jadi jangan dikira kita berbakti cuma cium tangan aja nggak ada nilainya. Tidak, itu tinggi sekali. Dan ketinggian ibadah itu terletak setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi pahalanya. Ya, makanya Allah sangat murka kalau ada seseorang misalnya, mohon maaf sekali. Ya baik sama yang lain, kerjakan ini sukses, tapi sama orang tuanya buruk, tidak. Ridha Allah nggak akan turun. Ya, itu bermasalah gitu. Nah, dan yang ketiga, berpahala. Ya, berpahala. Jadi saya bikin konsepsi garisnya supaya paham kayak yang tadi tuh. Kayak yang tadi ya. Jadi kenapa menggunakan kata husna sebagai dasar yang paling singkat di sini untuk memberikan kesan. Jadi belum masuk ke terapan nih. Ya, baru dikasih konsepsi dulu kalau kita mau, Allah turunkan nanti secara detail dan harus mau. Ya, ini menunjukkan satu turunan kata hasuna. Ya, ini kalau ada begini ruk'ah namanya. Kadang disebut rik'ah. Ini sin kalau panjang begini, sin. Ya. Hasuna yahsunu husnan wa hasanan. Nanti ada wa ihsanan. Ya, kalau pakai ahsana dan tahsin kalau pakai hasana. Ini menunjukkan garis ini menunjukkan tiga hal. Satu, segala perbuatan yang baik mengandung nilai ibadah dan berpahala. Kita praktekkan dengan ayat ini dalam konteks bakti kepada orang tua. Orang tua. Ya.
Wassainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menggunakan kata ini, turunan kata ini. Artinya apa? Bakti di sini menunjukkan perbuatan baik. Kita belum masuk detail ya. Ketika kita berbuat baik pada orang tua, baik itu banyak nanti dengan sikap, dengan harta benda, dengan perhatian, dengan macam-macam. Itu dicatat oleh Allah langsung sebagai ibadah. Dan ibadahnya bukan main-main, ibadah tertinggi, urutannya kedua. Setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Ya, dalilnya Quran surah ke-17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan satu ketentuan, ya hanya menyembah Allah saja, salat, kan? Kemudian kita puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, mengikuti Rasulullah, kan? Nah, semua itu tingkatannya yang kita kerjakan nomor satu. Setelah itu urutan keduanya apa? Wa bil walidaini ihsana, berbakti pada orang tua. Tingkat tertinggi nomor 2. Dan ketika dikerjakan itu, apapun yang kita kerjakan dengan niat ibadah ini, saya mau sekolah minta doa saja, dengan niat kita memuliakan orang tua, ya, saya memuliakan orang tua minta doa, itu dicatat pahalanya. Punya nilai pahala. Berapa pahalanya? Paling sedikit 10 kebaikan. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Ini Quran surah ke-17 ayat 23. Ya. Pahalanya disebut hasanah namanya. Perhatikan tuh. Ini perbuatannya, ibadahnya disebut dengan ihsan. Ya. Pahalanya disebut dengan hasanah. Ya. Bisa ngomong. Anak-anak semua, setelah tadi melihat tayangan, kemudian Anda mencari membaca buku yang telah ada, buku paket tentang patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Sekarang apa yang kamu dapatkan? Ya, informasi apa yang kamu dapatkan? Coba silakan maju satu-satu. Ya, dari sana Mas. Kepada orang tua. 1. Mentaati segala perintah orang tua. 2. Menjaga amanah. 3. Membantu atau menolong orang tua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Hikmah berbakti kepada orang tua. 1. Merupakan awal yang paling utama. 2. Berbakti kepada orang tua dapat menyebabkan sampai ke kita. 3. Berbakti kepada orang tua akan mendapatkan ridha Allah. 4. Berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita masuk surga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian cara hormat kepada guru atau pada saat mengajar di sekolah memperhatikan dan mengucapkan salam dan berkata atau berbicara dengan sopan. Cara hormat kepada guru. 1. Pada saat mengajar di sekolah memperhatikan dan mengucapkan salam dan berkata atau berbicara dengan sopan. 2. Apabila bertanya menyampaikan dengan cara yang santun. 3. Menjalin silaturahmi agar selalu mendoakannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan maju.
bermanfaat bagi orang lain sendiri akan ikhlas akan kebaikan dan kerja materi Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Jadi ini anak-anakku semua, ya. Jadi orang tua dan guru, ya, ini adalah orang-orang yang sangat penting, orang-orang yang wajib kita hormati, orang-orang yang harus kita muliakan. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita, orang yang merawat kita, orang yang membesarkan kita, orang yang menyekolahkan kita, sehingga kita bisa seperti ini. Sedangkan guru itu adalah orang yang menjadikan kita pinter, orang yang menjadikan kita itu menjadi tahu, orang yang menjadikan kita ini orang yang berilmu, orang yang menjadikan kita itu menunjukkan jalan dari jalan neraka ke jalan surga. Maka sudah seharusnya kita harus memperhatikan apa yang diucapkannya, kita harus memuliakannya, kita harus memperhatikan apa semuanya yang diterangkan oleh orang tua maupun ibu bapak guru. Oke. Ini sebagai terakhir, ya, saya kerjakan tugas dari Bapak, ya. Mohon dikerjakan dengan baik, ya. Ya, sudah, Mas. Sekarang anak-anakku semuanya, perhatikan, setelah tadi kita mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setelah selesai, saya akan membagikan soal, dikerjakan dengan baik, ya. Ya. Anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pulang dari sekolah, ketika kita di rumah yang awalnya tidak salam atau saling, ya, maka pulang sampai rumah untuk salam, assalamualaikum, kemudian musyafahah saling kepada orang tua. Setelah itu bantu orang tua yang kiranya berubah. Bantu orang tua itu bisa yang mudah, bisa nyapu, bisa bantu orang tua ngepel, bisa cuci piring, ya, cuci piring, ya. Atau mungkin yang lain. Nah, kemudian kalau hormat dan patuh pada guru, kita jalankan langsung di sekolah. Ketika guru menerangkan, mari kita perhatikan. Ketika guru ketemu dengan guru, ucapkan salam, assalamualaikum. Ketika ketemu dengan Pak Guru senyum, ya, berkata yang sopan. Ya, kemudian kalau sudah lulus dari sekolah ini masih menjadi silaturahmi, ya, dan sebagainya. Karena dengan kita patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, maka insya Allah ilmu kita akan bermanfaat, hidup kita akan berkah, ilmu kita akan berkah. Oke, sanggup? Oke. Hanya sekian yang bisa Pak Guru sampaikan. Kita berdoa membaca surat Al-Asr. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.